Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, wa ala ra'sihim akhil azizil muhtaram hadratis syekh Kiai Haji Abdul Khaliq, wonten abdi wonten nggih? Wonten. Khaliq Adnan Amrullah. Khaliq Amrullah Adnan Raden Rahmat Joyo Ulomo. A'azzahullah bi'izzih. Para ulama yang hadir, ada Kiai Musyaffa Al-Hafidh, dari mana nih? Dari Tanggamus, ada Kiai Mubalighin, dan para kiai yang lain. Kiai siapa? Kiai Syahrul Munir. Hafidhahumullah bihifdzi wa inayatih. Ukhtil Azizah, Ketua Muslimat Lampung Timur, Dr. Andang ya. Bintil Amanah, binti Adnan, a'azzahullah, bi'azzi wa akramaha bikaramih. Pengurus Nahdlatul Ulama wilayah maupun cabang Lampung Timur, terutama wakil ketuanya, Yang Mulia Bapak Bupati Lampung Timur, Al-Mukarram Mbah Kiai Haji Dawam MSI, Dawam Raharjo. Mulai besok kita panggil Kiai. Badan Otonom Muslimat Fatayat. Fatayat namanya siapa? Ketua Fatayat namanya Nyai Nur Hikmah. Akramahullah. Ketua Ansor Banser Pagar Nusa Ibnu PPNU Pak Camat Ustadz siapa namanya? Ustadz Sunaryo. Pak Kapolsek Pak Sunaryo juga. Pak Dan Ramil kalau hadir, dan pejabat yang lain, kepala desa, RT RW, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, at-talabah wa talibat fi hadzal ma'had Tribakti at-taqwa. Allah ta'alaihim wa yasahil amrahum wa yaqdi hawaijahum wa yabali maqasidahum. Dan para wali murid, wali santri yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimat isim, kata benda. Kalimat fiilnya, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya sama. Apa? Harmonis, rukun, akur, al-uns, mu'anasah, unais. Semuanya maknanya harmonis, akur. Seperti pertemuan malam ini nih.
Semua betul-betul insan semuanya ini. Karena kita bertemu dalam keadaan ukhuwah, wawi'am, mahabbah, wassalam. Saling mencintai, saling menghormati. Kalau ada dua orang lagi tegang konflik, sudah 2 bulan orang nyopo, gak menyapa. Itu berarti orang lagi istirahat jadi insan. Maka Rasulullah memberi toleransi kalau terpaksa konflik paling lama berapa? 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali menjadi insan lagi. Oh iya, tamu dari Malaysia ya, Makcik. Mudah-mudahan hafizahullah, para alumni dari seluruh penjuru yang hadir pada malam hari ini. Panitia tadi Bapak Slamet Anwar, anggota DPRD PKB Lampung Tengah. Ada anggota DPR tadi, satu lagi Pak Syamsul Huda dari Golkar. Gak apa-apa, dari mana saja lah, asal NU. Yang saya hormati. Nah, manusia ini diberi kepercayaan oleh Allah. Amanah oleh Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surat apa? Ayat piro? Golek ada dewe. Kayak enakan banget kalau saya tunjukkan surat ayat. Cari sendiri, pasti ada di Quran. Saya menawarkan amanah yang sangat mulia kepada langit, bumi, gunung, alam lah alam. Mereka semuanya menolak karena takut khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, alam semesta. Mereka menolak. Bukan karena membangkang, bukan. Karena worry, khawatir. Kalau tidak mampu menjalankan amanah dengan benar, dengan baik. Nah, manusia menerima. Panjenengan kula menerima amanah tersebut. Padahal manusia itu termasuk saya, termasuk siapa saja. Punya potensi, punya bakat, zoluman kurang ajar, jahulan sangat bodoh. Bukan hanya zolim, zolum. Bukan hanya jahil, bukan hanya jahil, jahul. Sangat bodoh, zolum, sangat kurang ajar. Yang saya hormati zuriyah Mbah Kiai Masyuri ya. Dan yang saya hormati dari Ukhtul Mbah Adnan, siapa namanya? Nyai Siti Rahmah, Suluh Furu'ahum, insyaallah, kulum fil jannah. Amanah apakah itu? Amanah apa? Yang langit, bumi, gunung ketakutan menerima, manusia menerima. Ada 2 amanah. Ada berapa? Yang keras ada berapa? 1 amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah dari langit, dari Allah, suci, sakral. Apa itu aman dari langit, dari Allah yang suci? Namanya ad-din, agama. Paham tidak? Aman nomor 1 amanah agama. Agama isinya 2. Agama isinya berapa? Akidah dan syariah. Akidah keyakinan, teologi, syariah, ibadah, ritual. Nah, amanah agama ini oleh manusia diterima oleh Allah, maka kita harus memelihara, merawat, ngopeni,
mengembangkan, memperdalam pemahaman agama. Baik akidah maupun syariah. Lah pesantren peranannya, pentingnya pesantren, tafaqquh fiddin, mendalami ajaran agama, aqidatan wa syariatan, sulukan wa fikran wa amalan. Pesantren di sini mendidik putra-putra panjenengan agar betul-betul mampu menerima amanah agama, mampu memahami, mengembangkan, mendalami arti akidah dan arti syariah. Paham boten? Pesantren ibaratnya kayak Siti Asiyah. Jenengan semua lah, saya tahu semua lah. Dongengnya Nabi Musa. Semerep nggih? Tahu kan ya? Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Waktu masih kecil, masih bayi. Karena takut dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Allah yang ngatur. Malah ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Namanya Siti Asiyah. Dibawa pulang ke istana. Bang atau Mas atau Kang. Saya nemu bayi, laki-laki ganteng, kita pelihara ya. Kata Fir'aun, ya silahkan. Musa sejak bayi sampai melek, kemudian jadi anak-anak, sampai remaja, jadi orang tua dewasa, jadi pemuda dewasa, hidup di dalam istana yang isinya maliun bil kufri wal fusuki wal isyan. Di dalam istana Fir'aun isinya apa isinya? Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kufur nyembah Fir'aun. Fasik akhlaknya bejat. Maksiat ya hubungan seks, bebas, minum-minuman, joget-jogetan. Di dalam istananya Fir'aun, Musa sejak kecil lahir dalam istana seperti itu. Sekarang panjenengan kula lah. Sejak lahir di dalam rumah, dilahirkan dalam rumah yang isinya seperti itu. Kira-kira ketularan gak kira-kira? Gedenya koyo nakalnya luar biasa. Sejak melek bayi yang dilihat itu kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Tapi Musa setelah besar tidak pernah kafir, tidak pernah fasik, tidak pernah melakukan maksiat. Belas sama sekali. Kenapa? Karena dipelihara oleh tarbiyah ruhaniyah, oleh imro'atun mu'minatun sholihatun mukhlisah. Dipelihara oleh Siti Asiyah, ibu yang beriman, beribadah, bertakwa dan ikhlas dalam mendidik. Jadilah Musa bebas dari kufur, dari kefasikan, dari kemaksiatan. Nah, panjenengan kalau anaknya kepengin koyo Nabi Musa, orang ketularan kafir, fasik, maksiat, pesantren. Pesantren satu-satunya lembaga pendidikan yang tidak terkontaminasi oleh era sekarang, era penuh dengan kegilaan, era edan sekarang ini. Dengan kekufuran, kemaksiatan, dengan adanya medsos, dengan adanya iPhone, adanya Google, YouTube, apa saja bisa kita tonton. Gimana? Pengalaman kan jenengan kan? Insya Allah kalau dalam pesantren tidak akan ketularan itu semuanya. Silakan di luar pesantren tawuran, silakan di luar pesantren joget-jogetan, silakan di luar pesantren hubungan seks bebas, silakan di luar pesantren geng motor. Dalam pesantren wonten mboten gitu ada enggak? Di luar pesantren narkoba, di luar pesantren kenakalan remaja luar biasa. Dalam pesantren wonten mboten? Tidak ada. Bagi kiai, contohnya pun kiai siapa? Kiai Khalid niki, bagaikan Siti Asiyah yang memelihara Musa sejak bayi sampai besar. Paham mboten? Kita hidup di era revolusi 4.0. Revolusi 4.0 ini adalah era digital, era medsos yang maliun bil kufri wal fusuqi wal isyan. Di samping faedahnya juga besar.
Google itu faedah ageng. Nama saya ada. Pengen sumur siapa Said Akil? Bukan Google. Anak saya ada. Dr. Rehab Said Akil. Ahli psikologi Islam. Ada. Pernah ceramah di Mahkamah Agung. Pernah ceramah di Basnas. Pernah ceramah di Kemenag. Cari Google Rehab Said Akil. Anak kula niku. Pengen kenal Imam Syafi'i wonten. Pengen kenal Kiai Abdurrahman Wahid wonten di Google. Tafsir nopo mawon, fikih nopo mawon, hadis apa saja, semua kitab balaghah, lughah, nahwu, shorof, filsafat, tasawuf, sejarah ada di Google. Ageng mboten manfaatnya. Ageng mboten. Tapi madorotnya juga luar biasa. Kita lihat berita, penting lihat berita. Penting, pakai Google cepet lah daripada kesuwen delok TV, Google Bound. Cukup, berita Sambo, berita Teddy Minahasa, berita Kanjuruhan. Ya. Pokoknya kasus-kasus besar itu, lihat di Google gampang. Sambil jalan-jalan, sambil di mobil bisa lihat. Beritanya bagus, tapi di sela-sela berita ada iklan obat kuat. Ayo, sing guyu, biasa lihat ini guyu nih. Obat kuatnya bagus, obat kuat bagus-bagus saja obat kuat. Tapi gambar itu loh menjijikkan. Nggih mboten? Oh ngaku. Jadi kita ini nggak bisa lepas dari itu. Kita ini sudah dalam kubangan, sudah dalam kolam kefasikan, kemaksiatan. Tapi insya Allah kalau kita mempunyai iman yang kuat, mempunyai kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, insya Allah silakan lihat film porno, gak akan ketularan. Panjenengan nih lihat film porno ketularan boten? Kok menengahi orang jawab ya? Ketularan boten? Panjenengan ningali YouTube, piye caranya ngerakit bom, ketularan boten? Piye caranya masang bom, ketularan boten? Ada lagi di sisi lain, sekularisme, liberalisme, agama itu kuno, akhlak itu kuno, cium tangan orang tua, cium tangan kiai, cium tangan habib, itu apa itu? Kultus individu. Wonten niku yang teng Google wonten. Panjenengan ketularan boten karo omongan wonten niku. Nggih panjenengan, dan anak panjenengan, putra panjenengan, ketularan gak kira-kira? Nah. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Hiasilah hati kamu dengan iman. Hiasilah hati wahai orang mukmin dengan iman. Mari kita kuatkan iman kita. Mari kita tebalkan iman kita. Kalau sudah imannya tebal, wa karrahilakumul kufra fusuqan isyan, benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan, benci boten panjenengan. Datang kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, akhlaknya rusak. Benci boten? Jawab banter, benci boten? Nah, kalau benci, kalau imannya jenengan tebal dan benci kekufuran, silahkan lihat YouTube gak apa-apa, silahkan. Buat delok film porno gak akan ketularan. Nah, begitu pula anak-anak kita, kalau di pesantren Tribakti At-Taqwa, digembleng imannya, ditebalkan imannya kepada Allah, benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan, pasti, insya Allah pasti anak panjenengan yang di pesantren Tribakti tidak akan ketularan. Walaupun lihat YouTube, walaupun lihat Google, lihat medsos. Paham? Monggo. Apalagi pesantren Tribakti ada SMP, SMA, SMK. Pun, jadi kan mau cari apa sih? Di sini ada SMA kok. Dia ada SMK ada. Ada namanya Sanawiyah Aliyah ada. Alhamdulillah. Nikmat sekali. Dididik agamanya,
dipelihara tarbiyah ruhaniyah seperti Siti Asyah melihara Musa, dan diberi skill, ilmu pengetahuan, keahlian, teknologi, ilmu-ilmu umum yang lain. Di sini ada kok. Monggo, paling enak, paling tenang, gadah putra dipesantrenkan. Paham boten? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Muhammad, kamu dan pengikutmu harus menjadi ummatan wasaton. Umat yang keren, umat yang berprestasi, umat yang berperan, agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Litakunu syuhada 'alan nas. Peran apa itu? Syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadarian, syuhudan siasian. Paham betul? Syuhudan dinian. Peran agama. Yang pegang Masjid Agung di Kabupaten Lampung Timur, NU bukan Pak Dawam. NU bukan. Yang pegang Masjid Agung, NU bukan. Nah, itu namanya peran agama. Kepala Kemenag, NU bukan. NU. Kepala KUA, modin yang tukang layani janda-janda itu loh. Harus NU yang pegang. Kepala sanawiyah, kepala alian negeri, NU yang pegang. Itu namanya syuhudan dinian. Kalau bukan orang NU yang pegang, khawatir salah, khawatir keliru. Kok tiba-tiba ceramah Maulid Nabi bid'ah, manakib, tahlil, ziarah kubur, haul, dolal, sesat. Nah, niki. Kalau dipegang bukan orang NU, khawatir seperti itu. Di Lampung Timur ada enggak yang begitu? Yang berpendapat begitu ada enggak? Dibiarkan Pak Buatin, biarkan aja. Dibiarkan. Buat tempelingnya aja. Maulid Nabi itu isinya memuji-muji Rasulullah. Masa enggak boleh Quran saja muji Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Quran Allah mawon memuji Rasulullah. Masa Lampung Timur enggak boleh? Ini gimana sih cara berpikirnya itu gimana? Yang namanya bid'ah itu kalau tidak ada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah puji-pujian sampai bergambreng. Banyak sahabat memuji-muji Rasulullah. Ada 4 jilid bukunya saya punya. Madah Nabawiyah. Dikumpulkan Syekh Yusuf An-Nabhani yang mengumpulkan puji-pujian itu. Yang terkenal namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, angel jenenge lah. Biasa Toto, Dadang, Edi. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang ke Masjid Madinah. Rasulullah baru saja selesai ngimami subuh. Dia mukanya ditutupin dengan sorban merah. Memuji Nabi Muhammad di depan sahabat. Innar rasulala sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bibatni Makkah lamma aslamu zulu. Zalu fama zala angkashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Syamul aranini abtalun nabusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu. La yafrahuna idha nalat rimahumu qawman walaysu majazi'a idanilu. La yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti talil. Kalau saya baca semua sampai subuh nanti. Masih panjang masih. Sungguh engkau Rasulullah. Sungguh engkau orang hebat. Sungguh engkau orang besar. Sungguh engkau orang mulia. Sukses berhasil menyebarkan kebenaran. Memberantas kezaliman dan kesesatan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah. Diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani berhati mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Kanjeng Nabi tidak melarang, walaupun tidak minta. Tidak minta. Enggak bayar LSM atau bayar koran suruh muji-muji, enggak.
Tidak minta. Tapi ketika ada orang muji, tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, sesat. Enggak. Bahkan fatabassama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum mendengar pujian itu. Kemudian malah lebih dari itu, memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Ya Rasulullah lagi pakai selimut, Pak. Kemulan selimut, musim dingin. Selimutnya bergaris-garis, lurik-lurik. Bahasa Arabnya selimut lurik-lurik. Burdah. Kenapa? Yang tidak percaya, barangkali ada orang yang percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Di kota Istanbul ada museum namanya Museum Topkapi. Masih ada, masih utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih wonten. Ayo nang Turki karo aku, tiket tuku dhewe. Ini fakta sejarah, bukan dalil, bukan dalil. Kalau dalil ayat, hadis namanya dalil. Ini apa namanya? Bahasanya apa? Burhan. Fakta. Bisa dibantah nggak kalau fakta? Bisa dibantah nggak kalau fakta? Nggak bisa dibantah. Fakta sejarah. Masih ada burdahnya Kanjeng Nabi di Turki. Burdah itu apa? Dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad bukan bid'ah, tapi sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Sabdanya Rasulullah sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, kelakuannya Kanjeng Nabi, cara sholatnya, cara wudune, cara ngopeni keluarga, cara nerima tamu, sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngomong bukan Rasulullah, yang lakoni bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, tidak dilarang. Menjadi sunnah takririyah. Paham boten? Jadi mengadakan maulid Nabi itu sunnah apa bid'ah? Yang keras, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Bukan bid'ah, goblok. Nah, setelah itu, semenjak itu, kalau ada syair, ada qasidah yang mengandung puji-pujian kepada Rasulullah, disebut qasidatul burdah. Ada orang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri dari Iskandaria, Mesir. Sakit stroke 1 bulan, gak bisa bangun. Ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Dereng. Nek jumpa gendruwo, jumpa pocong, sering? Pantes lah. Jumpa Rasulullah, matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Saya nadar akan bikin syair qasidah yang isinya memuji-muji engkau. Izin Rasulullah. Ya silahkan, ya silahkan. Seminggu ngimpi ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah, saya karang, sudah selesai. Coba kayak apa? Dibaca 177 bait. Setelah selesai mendengar itu Rasulullah tabassama, Rasulullah tersenyum, wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya, fata'affa fauran. Kontan waras seketika. Percaya mboten? Percaya mboten? Duh, kalau nggak percaya biar saya yang percayalah. Masya Allah, kok percaya ya? Kalau ente nggak percaya, saya sendirian percaya. Buat orang bisa aku dewean orang pola yang percaya. Yang percaya Rasulullah bisa mensyafaati kita, pasti dapat syafaat. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Milih dia, ayo terserah. Percaya betul? Yang tidak percaya silahkan. Saya nggak maksa, nggak monggo, nggak percaya Rasulullah nggak bisa nolong. Manusia kok bisa nolong? Nggak bisa, silahkan. Tapi ente nggak akan dapat syafaat Rasulullah, pasti itu. Kalau kita percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Mana itu? Qasidahnya mana? Apal boten wong Lampung? Apal mboten? Nah ini. Barzanji, Deba, Simtud Duror, Burdah, pengurus NU harus hafal.
Panjenengan ngundang pengurus NU, ngundang ustaz, ngundang kiai, mau akekah, mau syukuran omah anyar, jangan dikasih buku Barzanji. Suruh apal-apalan. Kalau nggak apal, jangan diamplopin. Mulin Pak Ojek dewek. Mimbar di masjid, mimbar ning masjid, ojo diberi, ojo diwehi buku khutbah, buang. Kalau kiai NU khutbah masih moco, ojo tinggo maneh. Apa bedanya kiai NU karo kiai sing dudu NU? Nek khutbah moco. Kiai NU khutbah jangan baca, apal-apalan. Nek masih moco, ojo tinggo maneh. Siap? Siap? Barzanji apal? Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bil sinatim badiyah wa ramahu bil hijarati hatta qudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki li hadha al 'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim Allahumma sholli wa sallim wa barik. Diamplopin, apal kan? Guyon-guyon bercanda. Yang ngundang Kiai NU, terutama Syuriah Khatib lah terutama. Kalau Tanfidah nggak apa-apa. Kalau Tanfidah nggak apa-apa. Terutama Syuriah. Ojo disediani buku Barzanji. Kalau nggak hafal, jangan diamplopin. Pulang naik ojek sana. Kenapa saya sampai segitu amat? Kenapa? Karena Barzanji, Debat, Simtuduror, Burdah miliknya kita orang NU. Kalau bukan kita yang merawat, kalau bukan kita yang hafal, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Kalau bukan kita yang hafal, apa HTI, Salafiyah, Wahabiyah suruh ngapal? Ayo pikir, jangan. Kalau bukan kita yang hafal, apa Wahabi yang suruh ngapal? Milik kita itu, kepunyaan kita itu. Kita yang harus merawat. Panjenengan dua ayam, dua sapi, dua wedus, milik jenengan. Ya kudu diopeni jenengan kan. Mas orang lain suruh ngopeni. Begitu pula Barzanji milik saya, milik kita orang NU. Bukan milik siapa-siapa. Kita harus merawat, harus melihara dengan hafalan. Siap? Nah burdahnya Syekh Al-Busiri. Amin tadakuri jironim bidi salami. Ayo sekapal bareng ayo. Ayo. Mazatadam anjaro mim muklatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin. Wa aumadul barku fi dhulma'i min idhami. Famali aynaika in qultafu fahamata. Wa mali qalbika in qultastafik yahimi. Ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa. Gak ada yang hafal ini. Wah. Laulal hawa lam turi kedam'an ala talali wala arik tali dzikir bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Artinya amin tadakuri jiron bidi salami mazad tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau sedang ingat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Apa engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah, gak enak makan, gak enak tidur, sampai kurus kering, nangis terus bercampur darah? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan
minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya sedang tergila-gila, lagi mabuk cinta, sampai rasa rinduku, rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang ku kangeni, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu kangeni? Siapa? Sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur. Yang sedang ku kangeni, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala karami. Ya Allah, enak kalau apa tuh enak Pak. Adem rasanya. Insya Allah dagangnya laris, pertaniannya maju, dua anak janda, cepet tahun masih ngelamar. Syaratnya apal burdah syaratnya. Orang tahu apal burdah, dua anak janda tekan tua. Yang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya ketika kita mendapatkan masalah atau problem kesulitan yang besar. Oh. Siapa? Siapa kasihnya namanya siapa? Siapa namanya kasihnya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Faligh, bin Abir, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Akhnuh, bin Idris, bin Hormuz, bin Milayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi ini jelas buatan. Leluhur panjenengan jawab ya Allah. Saya ulangi nih. Leluhur Rasulullah jelas buatan. Leluhur panjenengan jelas. Ayo sebut 10 ayo. Buatan jelas sampeyan leluhur sapa mbu. Leluhur Kanjeng Nabi jelas. Dari Adam sampai bapak dan ibunya semua dijaga oleh Allah. Dari Adam sampai bapak dan ibunya dijaga oleh Hafizul Ilah. Aba'ahul amjada sawnan listaroku sifah. Hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah jaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Leluhur Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berbuat zina. Leluhur panjenengan dijamin mboten? Orang jawab ya Masya Allah. Leluhur Kanjeng Nabi orang baik-baik. Tidak ada yang berbuat zina. Tarokus sifah. Fal misifum aru. Gak ada yang cacat. Dari Adam sampai bapak dan ibunya. Karena apa? Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam.
Setelah Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad, Nurun Nubuwah dititipkan pada tulang rusuknya Adam, terus mengalir pada anak-anaknya sampai Syekh Abdul Muthalib mukanya bersinar, pindah ke Syekh Abdullah mukanya terang benderang, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalib wa ibni Abdillah. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai kakeknya Abdul Muthalib, mukanya bersih. Wa badaro badru fi jabini jaddi, mukanya Abdul Muthalib terang benderang. Pindah ke anaknya Abdul Muthalib, Abdullah, mukanya juga terang benderang. Pindah ke rahimnya Siti Aminah, dikandung 9 bulan. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad sujud, mukanya seperti bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Ya Allah, dari Kanjeng Nabi niku turunannya orang baik-baik. Tidak ada salah satu kakeknya yang pernah berbuat zina. Ketika Nabi Muhammad lahir, rumahnya Siti Aminah padang, terang, koyo ono listriknya, koyo ono bulan. Sampai-sampai Abu Lahab dari kejauhan melihat. Abu Lahab pamannya itu. Sedulur saudaranya bapaknya Abdullah. Tapi lain ibu. Oh no, apa itu? Ada apa rumahnya Aminah kok terang benderang? Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Diapalahkan ya anak-anak santri. Suwaibah. Coba lihat ada apa rumahnya Aminah kok terang benderang? Apa itu? Suwaibah pergi. Tidak lama kembali, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Dikasih nama Muhammad. Itu Abu Lahab senang. Marhaban bibni akhi. Marhaban ahlan wa sahlan bibni akhi Muhammad. Saya senang lahir keponakanku. Anak saudaraku Muhammad. Suwaibah, kamu sejak hari ini merdeka. Bukan budak, sudah bebas. Syukuran karena Muhammad lahir. Itu nanti di akhirat, walaupun Abu Lahab itu kafir, masuk neraka selama-lamanya, setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masukkan lagi. Senin lintas lagi. Selasa masukkan lagi. Sampai Minggu. Senin lintas lagi. Selama-lamanya. Padahal dia mengadakan Maulid Nabi, senang kalau Maulid Nabi hanya sekali. Coba. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a bitabbat yadah. Abu Lahab kafir. Dicela dalam Al-Quran tabat yadah, pasti masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Lissururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu li ahmada masruh mata muwahhida. Maka pahalanya seperti apa orang lihat Lampung Timur yang ahli moco berjanji, rajin Maulid Nabi baca berjanji, seumur-umur selalu baca berjanji, mati nggawa tauhid, mati husnul khotimah, pasti selamat dari neraka. Famadzannu bin Abdilladzi kana umruhu li ahmada masrur wa mata muwahhida. Percaya mboten? Aduh, yang orang percaya aku tak yang percaya jane lah insyaallah. Kok percaya jenengan? Jadi aku tak sing percaya orang percaya. Ada suku Mudor, ada suku namanya suku Mudor, kecamatan wis gampang lah, kecamatan Mudor gampangane. Sak kecamatan itu mencaci maki Nabi Muhammad kabeh. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang santet, Muhammad orang gila, Muhammad Syair, tukang nyanyi, Muhammad kahin, dukun paranormal. Tuh baca Quran tuh mantra-mantra dukun itu.
Akhirnya Kanjeng Nabi nyumpatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada umatnya Nabi Yusuf. Yaitu paceklik pitung tahun. Zaman Nabi Yusuf. Betul, suku Mudhar paceklik pitung tahun. Gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada makanan. Terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Ngaji mudah-mudahan kalau pulang nanti ada yang nyantol ya. Ada oleh-olehnya, nama-nama tahu. Siapa namanya? Labid bin Robi'ah. Biasa namanya Edi, Toto, Dadang, Acep. Apa? Madrais. Datang, Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Anda siapa? Anak saya Labid bin Robi'ah. Dari mana? Dari suku Mudhar. Kanjeng Nabi kaget. Biasa mencaci maki, saya kira ini ada apa ini? Mau ngebom apa? Ada apa kamu kesini? Jawabnya, ada apa kamu kesini wahai suku Mudhar? Ada apa? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ini anak santri baca syair yang bagus-bagus. Mana santri mana? Santri mana? Ini ya. Baca syair yang apa yang bagus-bagus. Hilas terus syairnya. Ya itu bagus. Tapi jangan itu tok itu loh. Ayo diperbanyak apalannya. Siap? Ya. Apa artinya? Atainaka ya khairul litarhamana. Dengarkan nih. Kami datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat dengan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi membuat yang larang. Gak mengatakan jangan minta rahmat sama saya. Musyrik. Minta rahmat sama Allah. Jangan sama saya. Enggak tuh. Boten niku. Tidak dilarang tuh. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Ibu-ibu yang sedang menyusui tinggal anak-anaknya karena tidak keluar air susunya. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handol. Enggak ada gandum, enggak ada jagung, kecuali ada rumput yang kami makan. Maka engkau harapanku urusan dunia dan urusan agama. Ini namanya tawassul, Pak. Namanya apa namanya? Kanjeng Nabi mboten larang. Jangan minta-minta sama saya, sama Allah. Kalau sama saya musyrik. Enggak tuh. Kanjeng Nabi lagi mendoakan. Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, longsor atau banjir. Orangnya masih di Madinah, di sana di Mudhar sudah turun hujan. Percaya tidak? Ada yang ngomong sama saya, ente dongeng gitu dari mana sih? Saya jawab dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, ente yang dibaca apa kitab tarikhnya? Khulasatu Nurul Yakin. Ya tidak ada goblok. 65 halaman. Bukunya tarikhnya Sanawiyah apa Ibdaiyah itu. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh. Kitab Al-Kamil karangan Imam Ibnu Athir. 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Ibnu At-Tabari, Abi Ja'far At-Tabari.
10 jilid. Karangan Profesor Ahmad Syalabi, Tarhadul Islamiyah, 9 jilid baru tahu cerita seperti ini. Wong macane terjemahan apa? Khulasatu sombonge, Masya Allah sombong sapole. SAG. Sarjana alam gaib. Nih, kalau agama tidak dipegang oleh orang NU, salah semua nanti. Tawassul, bid'ah. Maulid Nabi, musyrik, wah macam-macam, salah semua itu. Tapi saya nggak maksa orang itu supaya percaya orang. Yang percaya syafaat Rasulullah special for Nahdiyin, khusus untuk orang Nahdiyin saja. Siap? Siap mendapat syafaat Rasulullah? Potongan jenengan dapat syafaat Rasulullah? Insya Allah ahli Maulid Nabi. Oh, ini dalam hal Maulid Nabi. Begitu pula akidah kita. Akidah kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Asy'ari baca Quran bola bali. Hatam ulang lagi. Tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Gak ada tuh. Ayatnya gak ada. Ada yang hafal Quran gak? Ada yang hafal Quran gak? Oh, ini Gus Musyafa, Kiai Musyafa. Di Quran tidak ada kata-kata Allah itu ada. Di Quran adanya Allah satu, Allah had, Allah maha mendengar, maha sami'un basir, maha azim, maha aziz, maha ghafur, qadir. Paham nggih? Maha hayyun, alim. Tapi ayat mengatakan Allah itu ada. Mboten wonten. Wonten Quran, Allah itu ada, wonten. Orang sejawab tahu maca Quran, orang sejawab. Macanya kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, ilahi ma fis samawat, ilaha illallah, subhanallah azim, al-fatihah berkat. Kalau panjenengan baca Quran silakan baca Quran pelan-pelan. Tidak akan kita jumpai ayat mengatakan innallaha wujud. Betul wonten? Yang ada sami'un, basirun, qadirun, alimun. Wonten niku azizun, ghafurun, hakimun, azimun wonten. Tapi Allah wujud gak ada. Nah, oleh Imam Asy'ari dengan kecerdasan Imam Asy'ari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa sifat Allah nomor 1 sifat wujud. Nomor 1 jawab. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Alhamdulillah NU tenan. Di Qur'annya enggak ada sifat wujud. Dan Imam Asy'ari meletakkan nomor 1. Nah, menurut Imam Asy'ari, nih luar biasa Imam Asy'ari. Kita ini sebenarnya tidak ada. Dengarkan. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Oleh siapa? Yang ada. Diadakan oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini manifestasi pemunculan, tajalliyat, manifestasi bukti dari yang maha ada. Paham boten? Paham? Alhamdulillah. Ayo ulangi. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah. Nah, supaya paham saya terangkan. Supaya paham. Ada kata ganti, dhamir, pronoun, ada 3. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Silakan dipakai, monggo. Silakan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Abdurrahman, ana Muhammad, ana Abu Bakar. Silakan. Ana Zainab, ana Tuti, ana Dewi. Monggo.
Tapi itu nanti mati semua. Mati enggak? Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan. Aku itu Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Khalid, aku Toto, mati kabeh. Tinggal aku yang satu. Aku siapa? Paham? Alhamdulillah. Engkau, anta. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Solikin, engkau Fatimah, engkau Dewi, engkau Dian. Silahkan dipakai. Tapi nanti mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Engkau itu Tuhan. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali. Begitu pula dia. Dia Abu Bakar, dia Ahmad, dia Solikin, dia Abdullah, dia Dewi, dia Fatimah. Mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia itu Tuhan. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Nah, jadi kita menggunakan kata aku, engkau, dia. Pinjam. Pinjam betul. Yang sebenarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita menggunakan itu pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, ya Allah jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? 100. 200 tahun. Nguyungi sing nang jipan. Alah. Kulo wis 70, kulo lagi 70 kulo. Kulo lagi 70. Lah diluk meneh lah. Minjem aku, engkau, dia, yang saya pakai itu pinjaman dari Allah. Wis 70 kulo pinjemnya. Alah sebentar lagi wis. Diluk meneh ora suwe. Lah sampeyan jaluke piro? 200 tahun. Orang faedah wis urip orang faedah wis nang dulu dipantok. Pun jadi akhirnya Imam Asy'ari menetapkan bahwa sifat wujud nomor 1. Padahal di Qur'annya tidak ada. Paham boten? 2. Dalam syariah kita ikut madhab Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, yang sekarang sering dibom oleh Israel. Itu tempatnya Syafi'i lahir itu, Gaza. Wafat di Mesir, Kairo, Dusun Fustot, tahun 204 Hijriah. Jadi usianya Syafi'i hanya 54. Usia Syafi'i hanya berapa? Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Imam Syahrawardi 38. Bapaknya Gus Dur, Kyai Wahid Hashim, anggota panitia, anggota tim 9. Anggota inti panitia kemerdekaan Indonesia. Umurnya 39. Panjenengan sing umurnya 70, 80 orang papan, Masya Allah. Lumayan punya seki dalan. Lumayan suara satu ya Bapak ya. Lumayan suara satu kalau pilkada. Orang faedah blas. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau ente ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Ayat Quran itu ada ayat muhkamah yang sudah baku. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng, harus tafsiri. Contohnya, aula mastumun nisa. Bojo suami istri punya wudhu, senggolan batal. Kalau kata Syafi'i, senggolan sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat, batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek
Wis tua banget, senggolan, batal. Kalau kata Imam Ahmad, kalau syahwat batal. Kalau kata Imam Malik, kalau sengaja batal. Kalau kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, asal tidak yang satu, nggak batal. Paham yang satu? Pura-pura nggak paham. Paham yang satu? Pura-pura nggak paham, ya Allah. Kerjaan jenengan setiap malam dulu. Suami istri punya wudhu, ciuman, syahwat. Boten batal. Kata Imam Abu Hanifah. Sing batal nalikannya yang satu itu. Paham boten yang satu? Pura-pura gak paham, Masya Allah. Nah itu namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah. Nih tribakti. Ada ayat mutlaqah absolut. Ada ayat muqayyadah yang terikat. Apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Mutlak. Wajib taat pada Allah. Wajib taat pada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah. Muqayyad. Kalau atau dengan syarat pemerintahnya baik. Paham boten? Ati'ullah wa ati'ur rasul mutlaqah. Wa ulil amri minkum. Muqayyadah. Ada ayat ammah umum. Ada ayat khusus. Wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Wajib perang. Ayat khusus. Wajib. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatal wa qutilu. Lau kafiran an sayyati mudkhilannahum jannatin tajri tahtil anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau dibunuh, langsung masuk surga, dijemput bidadari cantik, sudah telanjang, siap pakai jadi pengantin. Itu ayat khusus, nggak sama dengan wajib sholat. Kalau wajib sholat siapa saja, kapan saja. Kalau wajib perang, kalau lagi perang. Kalau lagi aman gini, masa keluar dari rumah bawa bom? Nah ini kalau nggak pakai usul fikih, kalau nggak pakai metode gitu. Dikira perintahnya sama. Perintah sholat, perintah perang, dikira sama-sama perintahnya. Sholat itu ayat ammah, perintah sholat. Perintah perang ayat khosoh. Paham betul? Ada ayat nasikhoh, ada mansukhoh, ada hakiki, ada majazi. Yang ayat majazi, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Benar enggak? Benar enggak? Salah. Masa Allah punya tangan, jarinya piro? Bukan tangan, kekuasaan maknanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal wal ikram. Semua orang akan hancur kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah. Benar? Salah. Zatnya bukan mukanya. Masa Allah punya muka, kumisnya orang ya mukanya. Terus apa lagi? Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, Tuhan datang periksa barisan. Apa yang bendera merah putih apa? Inspektur upacara apa? Waja'a rabbuka, waja'a amru rabbik. Yang datang perintahnya, bukan Tuhan datang periksa barisan, bukan. Namanya ayat majaz namanya. Dikira gampang memahami Quran. Mari kita kembali kepada Quran. Ya Allah, SAG. Ya Allah. Kata Imam Syafi'i ini, sudah cukup paham Quran, belum cukup. Harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran perintah sholat berulang kali sampai 62 kali. Aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah. 62 kali perintah sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu. Wonten Quran? Tenan? Ati mau Quran, pernah baca Quran? Gak ada di Quran. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Quran? Gak ada. Ada di mana? Di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-zuhur, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis bukan Quran. Oleh karena itu kalau ingin paham syariat Islam harus juga hadis. Tidak cukup hanya Quran. Quran dan hadis sudah paham belum cukup. Akal harus dipakai. Kata siapa ini? Kata siapa? Duh, lupa sudah Masya Allah. Sarapannya apa ya kok lupaan ini?
Ini kata siapa? Saya terangkan kata siapa? Imam Syafi'i. Tidak cukup Quran hadis. Akal harus dipakai. Tapi akal ulama itu akal modelan. Boleh jenengan buatan. Akal ulama. Akal dua. Akal rame-rame. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Itu akalnya bareng-bareng rame-rame sepakat. Apa hasilnya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram. An-niyah. Al-qiyamul minisatu. Qiratul fatihati fihi. Ar-ruku. Al-tumanina. Al-tidal. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram. Niat. Berdiri bagi yang mampu. Baca fatihah. Ada di hadis? Gak ada. Ada di Quran? Apalagi? Itu hasil kita bisa tahu rukunnya sholat 17. Hasil ijma'ul ulama. Hasil dari mana? Yang keras. Apa? Saya nggak usah ijma'. Gak usah ikut ulama. Quran hadis saja. Sebentar. Hadis yang nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari. Hadis nomor 1. Udah cukup Quran hadis. Mas, Imam Bukhari yang hebat itu. Yang hafal hadis 600.000. Imam Bukhari itu hafal hadis berapa? 600.000. Muridnya Imam Syafi'i goblok. Gak pernah baca sejarah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu murid Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari wafat tahun 256. Ngaji Imam Syafi'i Imam Bukhari itu. Ente yang baru SAG gak mau. Ayo. Ya juga kalau gitu hadis Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Hasan bin Ali. Hasan bin Ali murid Syafi'i. Ya udah Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ibnu Rohaweh. Imam Rohaweh muridnya Syafi'i. Hai mau apa? Paham betul? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid muridnya siapa? Ya Kanjeng Nabi sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang, Ustaz sholatnya bagus, belajar di mana Ustaz? Saya langsung belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Pasti yang benar jamnya dari ayah saya, dari guru saya, dari kiai saya, dari imam musola sebelah rumah. Itu artinya bapaknya, gurunya, imam musola, dari gurunya, dari kiainya, dari ustadznya, dari gurunya. Mentok pada Imam Syafi'i. Paham boten? Yang nomor 4, akal individual. Kalau tadi akal rame-rame, sekarang akal individual. Namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Contoh 2 saja. Qiyas burhani, qiyas fakta. Sabu-sabu halal apa haram? Kalau sampai berani ngaramkan di Quran ada? Di Quran wonten sabu-sabu haram ada? Di hadis wonten Kanjeng Nabi ngendikan sabu-sabu haram wonten? Enggak ada. Kok bisa mengharamkan? Harus qiyas burhani, qiyas fakta. Hada muskirun, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram di Quran ono. Khamr haram di Quran wonten. Fahadha haram, itu namanya qiyas apa? Yang keras, qiyas apa? Burhani. Ini barang faktanya, buktinya memabokkan. Setiap mabokkan berarti masuk dalam golongan khamr. Sedangkan khamr di Quran haram. Maka ini barang haram. Namanya apa namanya? Qiyas burhani. Apa namanya? Masuk ngajinya muka nakir terus, ngajinya seperti ini ya. Masya Allah. Ingat Pak. Jenengan dugi mriki niki atau pengajian pundi mawon.
tenaga keluar. Duit tuku bensin sepeda motor ya keluar kan. Untuk duit atau tenaga, duduk ya capek. Kalau tidak dapat ilmu, eman-eman. Kalau ngajinya cuma lucu-lucuan, atau apa marah-marah terus, nyaci maki, eman-eman jaringan buang waktu ke sini. 3 jam di sini duduk, duit metu, tenaga keluar, capek. Oh, mulih orang goa ilmu, eman-eman. Niki insyaallah goa ilmu betul niki. Jangan lupa tapi, ojo lali tapi kalau sampai di luar sudah lupa. Sarapannya mana orang bener sarapannya. Sarapan ampas kelapa ya? Ampas kelapa ya? Kelapa usi peres masih di dahar. Di mecin. Dedel otaknya. Sarapan yang sehat. Susu, telur, madu, jahe. Nanti kalau makan siang ada ikan mas 1. Makan malamnya ada paha ayam 1. Gitu loh. Sehat, otaknya cerdas. Enggak, sayur-sayur harus. Kangkung mengandung zat besi. Ya, wortel bagus, monggo. Tapi ikannya harus ada, daging harus ada. Supaya anak kita cerdas. Bon. Jadi, yang kedua, qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Mukul, jotos ayah ibu boleh tidak? Quran tidak melarang. Quran tidak melarang. Yang dilarang oleh Quran itu wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk ke ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempelengnya aja. Nah ini kalau gak pakai kias. Kalau pakai kias, bentak saja haram. Ngomong kasar saja haram. Fabil aula, lebih-lebih mukul, paham. Namanya kias apa? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apa? Yang dilarang apa? Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang apa ini? Mendekati zinanya. Mendekati saja haram. Zinanya lebih-lebih fabil aula. Namanya kias aulawi. Jadi kalau gak gini ini gak paham. Ngartikan Quran gak bener. Paham boten. Di sini diajarkan usul fikih, Kiai Khalid. Diajarkan namanya usul fikih namanya ini. Ini tinggalan Imam Syafi'i. Itu namanya amanah nomor 1, amanah agama ini. Nomor 2, amanah thaqafiyah hadariyah siyasiyah. Nomor 2, manusia menerima amanah dari Allah, amanah peradaban, budaya, akhlak, kemajuan, ilmu pengetahuan. Namanya amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Yang bersifat ijtihadi, kreativitas. Kita dituntut harus membangun, harus kaya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Kekayaan alam ini, batu bara, nikel, emas, berlian, minyak, gas, apalagi mening, biji besi, boksit, saya siapkan untuk orang soleh. Itu nih Qurannya. Bosok sampeannya boten sugih, dosa Pak. Dosa. Sing sugih malah nomor 1 di Indonesia yang paling kaya Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum dan PCA. Duitnya 42 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 15 triliun hitung dewe. Nomor 2 Sinarmas, duitnya 37 lah miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung, wong Islam Khairul Tanjung. Sing duwe Bank Mega, Carrefour. Itu lumayan wong Islam. Saya cari, nggak ada tuh orang Lampung Timur. Si namanya Madrais, apa Dulkanan, apa Solikin, Jumadi, nggak ada. Padahal di Quran tadi apa?
saya siapkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi nek panjenengan boten memajukan ekonomi, tatanan kehidupan di muka, dosa Pak. Kita nggak menjalankan amanah namanya. Amanah kita harus kaya. Itu namanya amanah namanya. Siap? Ayo muni bareng-bareng. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Sahabat Utsman pernah sodakoh gandum digowo diangkut oleh 700 onta. Sahabat Utsman sodakoh beras, sodakoh gandum. Pirang karung. Walhasil digowo nang 700 onta. Sama zaman saniki 700 gerobak, 700 cikar. Berarti sugih kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah yang malam ini kita haulin. Orang Baghdad. Orang mana? Suatu hari pergi ke Mesir ziarah Imam Syafi'i. Ziarah kubur Imam Syafi'i. Melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat. Gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kubur Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang masih ada rusun, banyak sekali rusun. Ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali sanes. Sugi ora. Loman boten. Boten kabeh ya. Gua apa tuh uripe? Wali duduk, sugi ora, melarat iya. Loman boten malah medit. Gua apa tuh uripe sampean? Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Yang gak ada tarekat Syadziliyah Hizb Nasr. Santrine 6.000 ditanggung Pak. Santri malah diwehi mangan tak pakaiannya. Betul saya adu-adu Abdul Hasan Syadzili, Said Muhammad rahimahullah, Said Muhammad Mekah Al-Maliki yang wafat tahun 204 berarti nama 4 itu Pak. Santrinya dari Indonesia 700 ditanggung Pak. Sak dahare, sak pakaiannya, sak kitabe, ini pengen mulai diwehi tiket. Ya Allah, Said Muhammad. Ada nggak kiai di Lampung seperti itu? Ada gitu lah, jawab ada dalam usaha kelompok. Itu berarti orang kaya enggak? Orang kaya. Basyim Asy'ari santri juga bareng-bareng dahar hasil sawahnya itu bareng-bareng dimakan dengan santrinya. Kiai Hasbullah, Kiai Wahab keliling Jawa bahkan sampai Sumatera Selatan mensosialisasikan NU Pak. Sampai Sumatera Selatan ketemu dengan Kiai Kamil Soleh. Banten Menes Pandeglang ketemu dengan Kiai Abdurrahman. Bogor ketemu dengan Kiai Pagentongan, Ajengan Falak. Jakarta Guru Marzuki. Cirebon Kiai Abbas Buntet juga ikut perang 10 November. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Jember Kiai Siddiq, Lombok Tengah Kiai Faisal menyebarakan NU Kiai Wahab tanpa proposal. Jadi kan NU sini pakai proposal? NU kalau ada apa-apa sih pakai proposal? Jawab, pakai proposal? Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenan betul guyon betul, tenan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Bosok didelok mukanya kropos, bolong mukanya, enggak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget takon kalau malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Wong gede dulu gagah kok mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan betul guyon. Ya, ning kitabe yang rajin jejaluk, yang katsirut tasawul. Jadi coba usahakan NU di sini atau pesantren Tribakti ini kurangilah bikin proposal. Takut kalau bangun dari kuburan mukanya kropos.
Dikira guyon, wonten kita mikrot wonten. Paham nggih? Maka kita harus kaya. Kita harus pinter. Kita harus pinter menguasai teknologi ilmu pengetahuan. YouTube kita kuasai isinya. Walaupun kita nggak bisa bikin YouTube, oke kita kuasai. Coba Pak panjenengan pikir ya. Sing pertama kali gawe internet komputer dudu wong Islam. Jenenge Alan Turing, orang Inggris turunan India. Apa asalnya gawe komputer itu asalnya? Dia ditugasi oleh pemerintah Inggris agar bisa memahami tulisan rahasianya Jerman Perang Dunia Kedua itu loh. Jerman itu pakai tulisan pakainya apa ya kalau zaman saya ini kode-kode itulah. Nah ini anak ini diperintah, ayo apa itu artinya tulisan Jerman itu? Bisa berhasil, lahirlah komputer, lahirnya internet, berkembang digital, medsos, YouTube, Google sangat manfaat besar sekali manfaatnya. Sehingga dudu wong Islam kita tinggal make. Ya udah kalau gitu asal kita mengisi isi daripada YouTube. Alhamdulillah. Gus Mus ceramahnya banyak di YouTube. Kiai Umar Syekh Habib Umar Mutahar banyak, Gus Baha banyak, kulo yang ada ya saya juga ada kan. Nah itu alhamdulillah bagaimanapun isilah udahlah. Kalau kita nggak bisa bikin atau ngisi. Itu namanya kita menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Maka kita harus cerdas. Ayo ngomong bareng. Kita harus cerdas. Kita tidak boleh bodoh. Bodoh itu dosa. Dosa bodoh itu. Ya Allah. Paham betul? Ini amanah yang kedua nih. Kalau tadi amanah agama, ini agama. Ini amanah kedua namanya amanah thaqafah dan hadharah. Apalagi syuhud dan sia-sian. Peran politik alhamdulillah wapres kita Kiai Ma'ruf Amin NU, Bupati Lampung Timur NU, Wakil Gubernur Lampung, yang akan datang presiden harus, gubernur harus. Paham betul? Ini namanya syuhud dan sia-sia. Kalau kalah dosa. Ayo bunyi bareng. Kita harus menang. Kita tidak mau kalah. Kanjeng Nabi ngoten Pak. Saya harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad cita-citanya besar. Saya harus menang dalam menyebarkan Islam. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad model panjenengan, wah rong dino bubar Islam. Pernah dilobi, dirayu oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad istirahat dulu ya, berhenti dulu dakwahnya. Kamu akan dibunuh Muhammad. Kamu tuh akan dibunuh. Leren disik ya. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten-ngoten panjenengan. Mboten jawab ya Masya Allah. Ngoten-ngoten panjenengan. Mboten. Begitu enggak panjenengan? Sampai saya mati. Paham? Itu namanya himmah namanya. Ya Syum Asy'ari, saya harus berhasil menyebarkan NU. Alhamdulillah. Di seluruh Indonesia, Papua, Maluku, Timur, NTT, NU ada Pak setiap kabupaten. Walaupun orang Islamnya sedikit. Ada di Indonesia semua. Organisasi yang lain enggak ada. Hanya NU yang di setiap kabupaten di seluruh Indonesia ada. Itu himmahnya Syum Asy'ari. Saya harus menang. Bung Karno, ya Allah modal babu runcing, modal ketepel, modal apa? Batu bata. Saya harus merdeka. Harus menang, berhasil merdeka. Berhasil betul Bung Karno? Ya Allah. Itu namanya himmah. Apa namanya? Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Nah, kalau ingin kaya, namanya azimah.
Kalau menang namanya himmah. Enggak, kalau saya harus menang namanya himmah. Kanjeng Nabi himmahnya besar tadi. Kalau saya harus kaya namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis sohiri sigaruha. Wa tasgaru fi ainil azimil azaimu. Makarim, kemuliaan, adhaim, kebesaran, prestasi, martabat harus diraih dengan azimah. Paham? Maka saya harus kaya itu namanya azimah. Saya harus menang jadi gubernur namanya himmah. Paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan barokah haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahak Naqsyabandiyah, yaitu pendiri ini tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dijadikan satu. Yang menjadikan satu namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Yang menjadikan tarekat jadi satu ya, yang menyatukan. Tadinya Syekh Abdul Qadir Jilani piyambak, yaitu zikir jahri. Syekh Naqsyabandi dewe zikir sirri, zikir khafi. Disatukan menjadi Qadiriyah wan Naqsyabandiyah oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Kitabnya namanya Fathul Arifin, karangan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani karangan Al-Hunyah Faidur Rahman, tafsir nggih wonten. Nah niku. Mudah-mudahan bibarokati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Naqsyabandi dan haul Mbah Raden Rahmat Joyo ulama dan haulnya Mbah Adnan, Mbah Masyhuri wa kullu dzurriyyahnya ahli baitina, ahli bait ngriki. Mudah-mudahan nahnu fi aunillah wa fi taufiqillah wa fi kanafillah. Kita dilindungi Allah, diberi petunjuk, diberi kekuatan oleh Allah zahir wa batinan. Yahfazkum min ahad wal afat, yahud biaidikum fihi salah wal khair wal barakah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bi'udhan fariju bil kurab wa tuqadda bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatimah istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ad kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nubaduka wa ala adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulka bi ni'matika alaina wa bi dzunubina faghfir lana fa dzunuba illa anta. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfadhna wa auladana minal mahani wal fitan. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'azmi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla bifadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuhunna bar wa la fajir ya kum akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballighu maqasidana min maqasidina wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takuna ila ba'dina tahajjamunana amin adamal umurana illa yakun bi'adhu alaina falanubali ghaira anna afika sawlana na'udzu binuri wajhika alladhi yashraku lahu dhulumat wa as'al ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi'atna bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada inna naj'aluka fi nuhurihim wa syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhanaka bil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.